Bergabung di line telepon kita, jadi kita langsung terima saja. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo, silakan, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang di Ulu Gadwi. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minhum linta lahum law kunta qad anta qalbi. Di Nabi Muhammad itu berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari dirimu. Jadi sehingga Nabi Muhammad itu sabar, lemah lembut. Bagaimana kalau kasat qulubukum? Kalau hatinya keras dan kasar, nah itu ada kesombongan pada diri dia. Demikian itulah laqad qanal Rasul sanah itu terdapat pada Rasul. Minta pencerahannya pada lintalahum itu bagaimana untuk mencapainya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Firdaus. Terima kasih Ajo Uniang di Ulu Gadut. Beliau membacakan surat Ali Imran 159 menggambarkan bahwa Muhammad SAW itu atas karunia Allah dia berhati lemah lembut. Nah, bagaimana mencapai hati lemah lembut itu? Ya, pertama memang juga pengaruh lingkungan. Ingat, ayah dan ibunya adalah orang yang berhati lemah lembut. Jadi otomatis ya turun. Dan memang betul hari pertama, ya katakanlah minggu pertama sampai 5 tahun usianya itu dia dididik di perkampungan yang bahasa orang alami, lemah lembut, jauh dengan hiruk pikuk kekasaran suasana di kota. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi untuk berhati lemah lembut. Juga soal makanan yang diberikan, kehalalannya juga mempengaruhi. Nah, terus kita bisa lihat ya, misalnya orang hidup katakanlah di perkampungan, pribadi orang kasar, cara bicaranya kasar, anak-anaknya juga ikut kasar. Tapi kalau berada di lingkungan terdidik, suasananya mempengaruhi begitu, ya dengan sendirinya anak-anak juga menjadi bagus kepribadiannya. Jadi lingkungan sangat menentukan. Oleh sebab itu, bagaimana lingkungan yang ada kita perbaiki, misalnya dengan memakmurkan masjid, dengan kegiatan-kegiatan silaturahim, adanya pengajian-pengajian boleh dalam bentuk arisan, misalnya arisan RT, RW misalnya ya, itu ada materi-materi tentang keteladanan Rasulullah SAW. Sekira itu tidak ada cara lain kalau kita tidak kedepankan bagaimana seorang Muhammad SAW. Jadi kita tidak pernah berhenti sebenarnya mendapatkan keteladanan itu. Dari mana? Ya, dari membaca kisah atau membahas tentang Rasulullah SAW. Dia itu suka senyum, memperhatikan orang, peduli lingkungan. Dia tidak egois ya. Dia memang mengutamakan umat itu. Nah, dengan sendirinya hatinya jadi lemah lembut. Kalau kasar, orang kan akan menjauh. Rasulullah itu kalau dia berhadapan apakah dengan Yahudi, dengan Nasrani, orang Badui, orang perkampungan yang belum begitu terbentuk perilakunya, itu memang luar biasa dengan santun, dengan ramah, memperhatikan ya seluruh dirinya itu, sehingga lawan bicara atau teman bicara ya itu memang merasa dihormati. Tampak layanan Rasulullah itu baik terhadap pribadi ataupun dalam bentuk kebersamaan. Ini penting sebab sedikit saja kita cuek
kepada seseorang itu hati jadi luka sebenarnya. Tapi begitu disapa, dilayani, senyum, ya hati jadi bahagia, bahkan bisa sampai berbunga-bunga. Wah, hebatnya dia, bangga dan senang, sehingga ingin keakraban dibangun. Mungkin lebih kurang itu bisa dilanjutkan dengan keterangan guru-guru kita yang lebih dalam ilmunya. Oke, baik. Pendengar, itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Ajo Uniang di Kompleks Sunan Gadut. Dan untuk Anda pendengar masih dapat bergabung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui telepon di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 66666975. Untuk Anda yang juga menyaksikan live streaming kami di RRI Digital, juga langsung dapat bertanya ya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Dan Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita, Ustadz, yang menanyakan terkait, ini ada Adi di Indarung yang menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika kesulitan untuk memutuskan suatu permasalahan. Kemudian adab-adab seperti apa yang harus kita teladani terutama sebagai remaja. Nah itu Ustadz. Bagus ya. Ya, silakan Ustadz Firdaus. Rasulullah apabila menghadapi masalah itu dia melakukan salat. Salat sebagai pelipur lara hatinya, sebagai penghibur diri. Dia cepat mengambil kesempatan mengadu kepada yang maha dicinta. Ada persoalan, itu Nabi malah melakukan salat dalam menyelesaikan. Tentu juga dalam musyawarah. Apapun persoalan umat, ya Nabi melakukan musyawarah. Mana yang bisa dimusyawarahkan, kalau misalnya tidak putus, ya ditunggu wahyu. Jadi berharap petunjuk selalu dari Allah SWT. Nah kalau kita sekarang, ya begini, kalau misalnya menghadapi masalah bagaimana? Ya bawa salat, bingung misalnya karena Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Menurut kita begini atau begitu, tapi menurut agama bagaimana? Sementara bacaan kurang, contoh-contoh kurang. Nah, kita mohon bimbingan pada Allah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kalau sudah diserahkan hati ini kepada si pemiliknya, kita yakin dia akan arahkan kepada yang baik. Jadi terus kita bagi angkatan muda, tampilkanlah diri dengan baik, dengan kemasan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Insya Allah disayangi oleh semua pihak, terutama orang tua, lingkungan, bahwa ini anak muda, sopan, ramah, rendah hati, tidak sombong, dan seterusnya. Semua jadi senang. Kalau semua jadi senang, hati jadi lebih terbuka, rahmat Allah turun, dan hidup insya Allah akan bahagia. Tapi begitu ada sombong, tidak menegur, itu hati jadi macam-macam terhadap yang bersangkutan. Anak siapa itu? Belum apa-apa sudah sombong, macam-macamlah perkataan hati. Walaupun itu tidak diungkap, tapi sudah terbentuk bahwa yang bersangkutan itu sepertinya lengah dalam adab sopan santun. Jadi memang anak muda diminta proaktif. Memang payah ya kalau berhadapan dengan orang. Lain pula sulitnya, misalnya saya sudah coba arahkan wajah kepada yang bersangkutan tatkala berjumpa untuk tersenyum, tapi dia lengah. Nah, jadi nanti anak muda itu pula ya, sudah dihadapkan wajah kepada ibu ini, kepada bapak ini, tapi dia lengah. Ya, misalnya, nah usah bersedih hati, tetaplah disapa. Mungkin sapaan pertama mungkin dilengahkan, boleh jadi pada berikutnya terbentuk keakraban. Di antaranya itu. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Adi di Indarung. Nah ini juga Ustadz ada yang bertanya juga nih di WhatsApp kita. Ada Zizi di Payakumbuh Ustadz yang ini kayaknya pertanyaannya hampir sama ya Ustadz. Iya. Ini bagaimana kita meneladani sikap Rasulullah dalam adab berbicara. Nah itu Ustadz. Oh ya, bagus ya. Sahabat pernah mengungkapkan begini, tidak ada orang yang ku kenal lebih banyak senyumnya, dialah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dia berhadapan dengan siapa saja ya, dia pandang yang bersangkutan. Dia tidak melengah walaupun sesaat.
Jadi benar-benar dihadapi sehingga yang datang itu bertemu dengan dia merasa benar-benar full dihormati. Nah, inilah yang harus kita contoh. Jadi kalau misalnya ya datang teman menyapa lalu main gadget juga, ini tidak boleh. Betul-betul maaf ya sebentar ya Bapak Ibu. Oh ini nanti takut terputus, bolehlah seperti itu. Sebab ada kan program yang harus diselesaikan, kalau enggak waktunya lewat, boleh saja maaf ibu sebentar misalnya ya. Jadi jangan cuek itu. Jadi orang juga paham. Sudah itu ya diletakkan gadgetnya lalu hadapilah dengan baik. Walaupun misalnya seasik apapun, paling tidak beri bahasa isyarat sebentar. Ini misalnya ya, gitu. Atau misalnya sedang nelpon, maaf ya ini saya kedatangan tamu, nanti kita sambung lagi ya. Boleh seperti itu. Jadi lawan bicara yang sedang tergantung juga memaklumi. Jadi bagus kita berterus terang sehingga yang datang, yang menghadap itu bisa. Nah tentu kita juga dalam adab bertamu juga dijagalah adabnya dan dipahami juga orang. Kita tidak bisa memikirkan orang harus seperti apa yang kita pikirkan, jangan. Sebab kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang orang pikirkan itu. Maka terampillah mendengar dalam berbicara. Sebab ada juga orang dia saja berbicara, orang lain tidak diberi kesempatan aja, jadi rugi itu. Tadi apa pertanyaannya? Kalau tidak terjawab tadi. Oh, ini Ustadz adab berbicara. Ya, gitu. Ya begitulah. Pokoknya saling dengar ya. Kalaupun misalnya perlu melengah sebentar ada sesuatu, tentu ada juga etikanya. Atau ada teringat, maaf ya, saya janji pada tempat ini, saya minta izin dulu melapor bahwa saya datang terlambat. Boleh juga memutuskan pembicaraan kalau memang itu dianggap penting ya. Kalau tidak dilaporkan cepat bisa fatal pula kepada yang lain. Karena dengan kondisi sekarang badan kita di sini, tapi perjanjian ini dan itu tidak bisa pula dipungkiri. Tidak apa-apa, berterus terang saja. Tapi jangan ada kesan lengah dengan teman bicara. Oke, baik. Nah itu tadi tanggapan Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Zizi di Payakumbuh ya tentang adab berbicara ya Ustadz ya. Oke, untuk Anda pendengar masih dapat bergabung hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti melalui line telepon di 812878 atau melalui WhatsApp di 081166669975 serta Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di aplikasi RRI Digital. Langsung saja nanti bisa di kolom komentar untuk menanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu ketauladanan Nabi Muhammad SAW dari usia dini. Dan ini kembali ada yang sudah bergabung Ustadz di WhatsApp kita. Ada Ibu Eni di Steba Ustadz yang menanyakan terkait sifat ketauladanan Nabi Muhammad SAW yang harus benar-benar kita amalkan dalam kehidupan Ustadz. Ya bagus sekali ya. Sifat utama Rasulullah itu kan sidik ya. Sidik, jujur. Kejujuran ini sangat penting. Siapapun sangat suka dengan kejujuran. Inilah membawa keselamatan dunia akhirat kita. Orang jangan takut, kadang-kadang ada racun begini. Kalau jujur-jujur nanti jadi kurus. Tidak boleh. Pokoknya jujur. Karena berbohong itu adalah dosa. Ada peribahasa jalis ahlas sidqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Terus Nabi dalam berbicara benar, tidak dusta sehingga dia terjauh dari sifat munafik. Apalagi sifat Nabi itu sidik, tabligh itu terampil menyampaikan. Nah sekarang dalam media medsos hendaklah terampil dalam menyampaikan tutur kata ya. Jangan salah ucap. Nanti sebelum di post baca ulang dulu, jangan nanti salah itu. Jadi itu terampil dalam bertabligh. Terus fatanah, harus cerdas. Akal pikiran ini harus diasah. Lebih dari itu apalagi amanah. Jadi kita harus benar-benar bisa dipercaya, tidak boleh mungkir janji atau menyalahi amanah, tidak boleh.
Jadi pertama itu sidik, jujur. Sidik ya Ustadz. Ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung Ustadz melalui line telepon kita. Kita terima dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Uncu DP. Ya, di Enam Suku Kota Solo. Iya, silakan Uncu. Bagaimana seorang nabi itu bisa menjalani hidupnya di dalam kesendiriannya tanpa siapapun sebagai anak yatim? Ini bisa, dia itu kan gak mudah dunia. Nah, itulah pertanyaan saya. Udah jelas ini? Sudah Uncu. Nah, udah, terima kasih banyak. Maaf ya Uni dan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditanggapi. Terima kasih ya Uncu DP di Solo ya. Rasulullah kan anak yatim, jadi anak yatim Allah pelihara dan Allah takdirkan hambanya untuk memeliharanya. Begitu ayahnya sudah tiada, dia kan masih dalam kandungan, itu Allah takdirkan siapa? Ummu Aiman menemani Aminah sehingga Aminah tetap semangat. Terus anak yatim ini ayahnya kan sudah meninggal, pada ibunya hamil 7 bulan kan ada tentara bergajah itu ingin menghancurkan Ka'bah, dengan sendirinya Aminah juga akan wafat itu ya, karena gajahnya sangat banyak. Tapi Allah lindungi, gajah mati duluan dengan beserta tentaranya, malah diserang hanya oleh burung-burung kecil yang berbondong-bondong. Terus pada hari pertama kelahirannya, Allah hidupkan dia ada yang menyusui, itu mantan budak dari Abu Lahab. Terus dia dipelihara di perkampungan Bani Sa'ad oleh Alimatus Sa'diyah. Nah, bahkan ibunya meninggal, jadilah dia yatim piatu. Siapa yang memelihara? Ya kakeknya penuh kasih sayang. Begitu dia. Jadi waktu dia dalam peliharaan itu, dia bahasanya apa ya, tahu diuntung, betul-betul berperilaku elok. Lebih-lebih waktu di pamannya Abu Talib, padahal pamannya Abu Talib itu bukan orang kaya raya, malah hidup sederhana dan ada kalanya mendekati berkekurangan. Sementara anak banyak, dia membawa perilaku yang elok, akhlak yang baik. Dia tidak mau berpangku tangan, dia ikut bekerja, memelihara ternak dan lain sebagainya. Jadi anak yatim ini Muhammad SAW mencontohkan dia bekerja dengan pamannya itu, sehingga dia tidak menumpang makan saja. Begitu caranya. Bahkan pada usia 12 tahun ikut berpanas-panas berjuang bagaimana pahit getirnya berdagang. Waktu itu berdagang 2 bulan pulang pergi di musim panas itu. Dia Muhammad sudah coba. Jadi bukan bermanja-manja. Jadi ya maaf ya generasi sekarang, anak-anak saya yang usia dini, usia anak-anak remaja, misalnya sudah yatim piatu misalnya, ya tetaplah semangat, doakan orang tua, lalu dengan siapa saja tinggal, apakah di panti atau dengan dunsana, ya tetaplah berperilaku elok, jaga diri, dan jika perlu lebih rajin daripada teman-teman yang ada, dengan saudara-saudara yang ada, lebih rajin, bukan mengambil haknya, tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan, walaupun dia belum jadi Rasul kan waktu itu, dia sudah mencontohkan kerajinan yang luar biasa. Baik Ustadz, ini tanggapan terkait dengan pertanyaan Uncu DP di Kota Solo, dan ini kita terima sebagai pertanyaan terakhir ya Ustadz di pagi hari ini. Dan ini udah ada penelpon, jadi kita terima dulu nih Ustadz. Telepon. Iya, halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ade. Oke, Bang Ade di Kalumbu. Iya, silakan. Iya, selamat pagi Pak Ustadz. Pagi Ade. Iya, mau bertanya nih Pak Ustadz, singkat saja. Iya, mumpung udah di penghujung ya. Iya. Tadi kan berperilaku jujur tadi, ada Bapak membahas tadi ya, kita harus berperilaku jujur. Cuman kadang ada kita nih dihadapkan dengan situasi sulit dengan jujur itu.
kita jujur salah gitu, nggak jujur salah, itu gimana tuh Pak Ustadz gitu? Misalnya kan ada kita dihadapkan dengan situasi seperti itu tuh. Iya. Nah, itu gimana nyikapinya tuh? Kita jujur sama orang itu salah, itu gimana tuh? Nggak jujur juga salah gitu, gimana tuh? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jujur itu harga mati ya. Kecuali berbohong kalau misalnya sampai tingkat daruratnya begini. Orang bertanya, adakah si fulan di sini? Kalau ada, dia benar-benar akan membunuhnya. Berkelahlah. Sejak saya berdiri di sini, tidak ada orang datang ke sini, padahal sudah disembunyikan. Itu, bahkan berbohong itu. Kalau itu boleh. Atau misalnya seorang suami berkata, bagaimana sambalnya, apa katanya ya, terserah bahasakan di rumah tangga kan begitu. Di hadapan anak kan panggil ayah, panggil papa. Alhamdulillah enak. Padahal itu asin misalnya ya. Bilang sajalah waktu itu enak dulu, alhamdulillah enak. Padahal kan sambalnya ya kelebihan garam. Nanti kalau pun dikatakan dengan jujur, mungkin besok agak dikurangi saja garamnya, berarti keasinan ya. Tapi maksudnya sampai dikatakan enak, tapi besok ada sarannya dikurangi garam. Jadi pandailah mencari. Nah, kalau misalnya ya berhadapan dengan apa saja, kalau tidak sampai kepada tingkat darurat, tidak sampai kepada melukai hati, ya tetaplah dalam kejujuran. Apakah itu dalam berdagang, dalam berpolitik, dalam pergaulan, tetaplah jujur. Rasakan nanti bahwa Allah memperlihatkan betapa pentingnya kejujuran itu. Dan orang tahu identitas kita, bahwa kita adalah tidak pelin-pelan, memang jujur ya. Sehingga kebiasaan jujur ini terbawakan dalam menghadapi ujian, dalam bertutur kata, dalam berjanji gitu ya. Ingat, jalis ahla sidiki wal wafa, pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Nah, kalau tidak ada lagi kejujuran, ya sudahlah sebagai harga diri manusia itu. Karena yang dipegang itu untuk pada manusia adalah perkataannya. Lain kalau kerbau, ternak, yang dipegang itu kan tali yang menuntunnya ya. Tidak mungkinlah suara ungkapan ternak itu. Tapi kalau kita manusia memang tutur katanya itu yang jadi pegangan itu. Oke, baik Ustadz Firdaus, dan ini menjadi pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini Ustadz. Dan mungkin sebelum kita closing, Ustadz boleh disampaikan dulu closing statement atau poin-poin terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Poin yang bisa didapat untuk mendapatkan keteladanan, berharap kepada turunan yang baik, memang ya pertemuan keluarga yang baik pula, ayah dan ibu baik, kalaupun ada pembantu baik, suasananya, lingkungan itu baik, insya Allah akan terbentuk generasi yang baik pula. Diciptakan. Jadi misalnya satu komplek itu kalau ada tempat perjudian misalnya, bagaimana tidak ada di komplek itu perjudian, karena berpengaruh kepada lingkungan. Terus dibuat suasana itu nyaman ya, keamanan, dan ada suasana hiburan, jadi ada tempat bermain, ada tempat berkumpul, sehingga pergaulan lebih terjamin. Dan memang kontrol kepada anak-anak, kepada orang tua itu harus dimaksimalkan, dan orang tua memberi keteladanan kepada anak-anak, jangan bicara kasar di hadapan anak-anak. Walaupun kepada orang lain, tapi ada anak-anak di sana, usahakan tutur katanya seperti orang yang terpelajar. Tapi kalau dia melihat kasar, dengan sendirinya anak-anak akan terbentuk pula kasar dalam bertutur kata. Jadi jangan berharap generasi di usia dini itu akan baik kalau tidak orang tua memberikan keteladanan yang sungguh-sungguh. Hendaklah nenek dan kakek bicara kepada cucu dengan lemah lembut, begitu juga ayah dan ibu dengan lemah lembut. Kadang-kadang dengan orang lain bisa lemah lembut, tapi dengan anak kandung kasar. Kamu sini misalnya, tidak boleh. Tapi lembut kepada anak sendiri, juga lembut kepada orang lain. Saya kira seperti itu, banyak contoh. Ya, jadi intinya adalah mari pelajari, baca atau khatamlah, membaca buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecanduan, dan di sana akan mendapat keteladanan dan membentuk kepribadian kita.
Saya kira itu lebih kurang dikembalikan pada Rani. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas temanya juga di pagi hari ini, atas ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi kita dalam menjalankan kegiatan juga Ustadz. Dan terima kasih Ustadz Firdaus sudah hadir di studio Prosat RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi edisi hari Rabu 27 September 2023 dengan tema kita keteladanan Nabi Muhammad SAW dari usia dini. Dengan narasumber kita, al-ustadz kita, ada Dr. Haji Firdaus MHI. Dan pendengar, nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Warta Berita Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.